Datang bersimpu di hadapan tatamu, memandang wajahmu, mengagumi kebesaranmu. Terdengar
I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Mari hari ini kita arahkan mata kita kepada Yesus. Dia pribadi yang paling mengasihimu. Mari hari ini kembali renungkan apa yang sudah Dia perbuat dalam kehidupanmu. Karyanya yang paling besar dinyatakan di atas kayu salib. Dan hari ini saya berdoa ketika kita merenungkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kita boleh mengalami juga kuasa dari kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga sama seperti Paulus dapat berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk salib-Mu, untuk darah-Mu Tuhan, untuk pengampunan-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh di dalam hidup kami tidak ada pribadi yang paling mengasihi kami seperti Engkau.
Kau buktikan kasih-Mu yang terbesar di atas salib. Bahwa kami semakin hari semakin melihat keindahan-Mu Yesus. Sehingga hal-hal yang lain kami anggap tidak berarti lagi. Karena kami mendapatkan pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau siap mendengar firman-Mu. Buka mata hati kami, jadikan mata hati kami terang, supaya kami bisa melihat ada pengharapan akan kemuliaan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya dapat kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar lagi dengan judul Perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Sebuah anugerah kami dapat kembali beribadah sekali lagi, meskipun secara online. Kami tahu ini adalah bagian daripada anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus membukakan mata hati kami. Jadikan mata hati kami terang, supaya kami dapat melihat kemuliaan yang tersembunyi dalam salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tanpa Roh Kudus-Mu kami gak akan mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sepanjang tahun ini ya, kita punya tema besar sangat sederhana. Ya, Pak Lukas suka mengulang-ulang, yaitu dimulai dari saya. Ya, dimulai dari saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyambung ya. Dimulai dari saya yang berjumpa dengan Kristus. Ya, dimulai daripada saya yang berjumpa dengan Kristus. Tanpa kita berjumpa dengan Kristus, maka kita tidak akan pernah bisa membangun rumah Tuhan. Ya, hidup kita nggak bisa berdampak, hidup kita nggak bisa menjadi solusi, dan hidup kita tidak ada artinya. Dan oleh sebab itu kita akan belajar hari ini hal yang paling sederhana, namun sangat esensi, yaitu perjumpaan dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tanda kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya adalah ketika Yesus menjadi semakin real, menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Itu sebagaimana yang Galatia 4 ayat 19 katakan. Ya, dan sebagaimana juga yang Paulus juga katakan. Ya, dia bilang, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah Bapak Ibu, tanda kita adalah orang percaya. Kalau kita mau cek apakah kita sungguh orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita mau tahu apakah kita murid Kristus yang sejati atau bukan, ya kita bisa lihat dari buah kehidupan kita. Apakah Kristus semakin nyata dalam hidup kita? Apakah waktu orang lain melihat diri kita, Kristus nampak dari dalam diri kita? Nah Bapak Ibu Saudara, ya saya percaya Kristus bukanlah sebuah konsep. Kristus bukanlah sebuah teori, tetapi Kristus adalah seorang pribadi. Dan ia sebagai seorang pribadi haruslah mempengaruhi, bahkan mengubahkan seluruh hidup kita secara radikal. Nah Bapak Ibu, cara Allah mengubah hidup kita adalah dengan ia mengubah orientasi hati kita agar semakin sama dengan keinginan hatinya. Lewat ia menyentuh hati kita, dan bukan mengubahkan situasi dan kondisi kita. Nah Bapak Ibu seringkali kita salah ya, seringkali kita berdoa supaya Tuhan mengubah situasi, Tuhan mengubah kondisi, supaya hidup kita berubah. Mungkin hari ini kita lagi terpapar COVID-19, ya kita berdoa supaya ya kita segera lalui hal ini, ya nggak salah, tapi kadang bukan itu yang Tuhan lagi mau ajar, mau taruh dalam hidup kita. Mungkin kita lagi ngalamin stagnasi dalam bisnis kita gitu ya. Terus kita mulai menengking, kita mulai ya mengusir gitu, kita mulai menjauhi setiap proses yang ada.
Mungkin kita lagi diproses dalam hubungan suami istri, mungkin kita diproses dalam hubungan keluarga dengan teman-teman komunitas kita. Dan kita mulai menjauhi semua proses Tuhan. Dan kita meminta Tuhan mengambil setiap situasi dan kondisi yang tidak ideal. Situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan ini diambil jauh daripada hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa cara Tuhan mengubahkan hidup kita bukan dengan memberikan kepada kita situasi dan kondisi yang kita inginkan. Tapi cara Tuhan mengubahkan hidup kita adalah dengan Ia menyentuh hati kita dan mengubah orientasi kehidupan kita semakin lama seturut dengan keinginan dan kehendak hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengalami sentuhan kasih Tuhan. Ya, kita akan mengalami jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup kita apabila kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita tahu bahwa semua orang yang berjumpa dengan Kristus pasti mengalami perubahan hidup. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau cek ya, apakah kita sungguh-sungguh murid Kristus atau bukan, cek daripada buah kehidupan kita. Kalau kita tidak lagi berbuah, kalau hidup kita tidak semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus, jangan-jangan kita sedang jauh daripada Kristus. Jangan-jangan kita udah gak pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jangan-jangan hari demi hari yang kita lewati, kita cuma tahu Kristus sebagai konsep. Kita nggak berjumpa pribadi dengan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar di Rasul Paulus. Ya, bagaimana Paulus mengalami transformasi kehidupan yang radikal sekali ketika dia mengalami sentuhan jamahan Kristus di dalam perjumpaan pribadinya dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita tahu Paulus, ya, Paulus dulu masa lalunya namanya Saulus, ya. Nah Saulus pada saat itu ya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1, Paulus itu firman Tuhan berkata, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid. Jadi Saulus itu masa lalunya sebelum berjumpa dengan Kristus dia adalah pembunuh, ya, dia adalah serigala ya, yang memangsa, yang ingin membunuh domba-domba Tuhan. Tetapi kita tahu Paulus, ya Saulus ini ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup yang radikal. Ya, radikal dari bahasa Yunaninya radix, ya, artinya mengakar. Perubahan hidupnya mengakar dan permanen dari dalam hatinya. Dan Saulus yang berjumpa dengan Kristus berubah menjadi Paulus. Ya, dia bukan lagi seorang pembunuh, tapi dia berubah menjadi gembala, gembala yang sejati. Kita dapat lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, ya, Paulus yang dulu adalah pembunuh, ya, dia berubah menjadi seorang gembala. Dia bilang gini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Wow, Paulus dulu pembunuh jemaat, berjumpa dengan Kristus, radikal hidupnya, mengakar perubahannya, permanen perubahannya, 180 derajat dia berubah. Dia jadi gembala yang begitu care, begitu ya luar biasa menjaga domba-domba Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, kita bilang, ya, ia menasehati jemaat siang dan malam sampai mencucurkan air mata. Ya, bagaimana dia jadi mengasihi domba-domba Tuhan. Ya, bagaimana dia begitu mencintai pekerjaan Tuhan. Siang dan malam dia pikirin domba-domba Tuhan, dia gembalakan jemaat Tuhan siang dan malam. Nah, kalau kita dapat melihat sebuah perubahan yang radikal dalam hidup Paulus. Dulu si Saulus ini pembunuh, dia serigala ya, yang makan domba, berjumpa dengan Kristus, dia menjadi gembala sejati, penjaga domba. Siang dan malam dia menjaga domba Tuhan, dia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus dapat berubah secara radikal dalam hidupnya? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia mengalami bagaimana Kristus menyentuh hatinya, mengubahkan seluruh kehidupannya. Makanya Bapak Ibu, tidak mungkin ada orang yang berjumpa dengan Kristus namun tidak mengalami perubahan hidup. Berarti kalau hidup kita sudah tidak lagi mengalami perubahan hidup, jangan-jangan kita sudah tidak lagi berjumpa dengan Kristus secara pribadi.
Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Bagaimana Saulus berjumpa dengan Kristus. Bagaimana tangan kasih Kristus menjamah hatinya. Bapak Ibu, masihkah kita mengalami jamahan, sentuhan tangan kasih Kristus dalam hatimu? Ya, saya suka ngomong sama anak-anak muda yang saya layani. Kamu masih mengalami Tuhan ya? Ya, kalau kita pemuritan, kalau kita berjumpa di Komsel, pertanyaan pertama saya sama anak-anak muda adalah gini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kau masih mengalami Tuhan gak? Kau masih berjumpa pribadi gak dengan Tuhan? Karena tanpa pengalaman pribadi, tanpa pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, tidak mungkin akan ada perubahan hidup. Dan mari kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ke 6. Bagaimana Saulus berjumpa dengan Kristus. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, kata Tuhan Yesus. Ayat 6, tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Saulus yang adalah pembunuh ini. Dia berjumpa dengan Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus ya sangat mengubah seluruh kehidupannya. Kenapa? Ayat keempat, Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa perjumpaan Saulus kepada Kristus adalah perjumpaan Saulus bukan hanya kepada pribadi Kristus, tapi juga kepada apa yang Kristus telah lakukan dalam hidupnya Saulus. Yaitu bagaimana Kristus karena dosa-dosanya Saulus, ia dihukum, ia mati, dan ia bangkit bagi Saulus. Sewaktu Kristus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Kristus sedang ingin berkata kepada Saulus, karena keberdosaanmu, aku dianiaya. Aku mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosamu, untuk menanggung kejahatanmu, untuk menanggung pemberontakanmu. Tetapi di waktu yang sama, tangan kasih Kristus menjamah hati Saulus. Ia melihat kemuliaan Kristus di balik salibnya. Dan itulah yang menyebabkan Saulus mengalami perubahan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus? Apakah kita masih mengalami kuasa daripada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus yang mengubahkan kita? Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Bukankah Kristus yang mati bagimu itu telah terlukiskan dengan terang di hadapanmu? Kenapa Paulus berkata itu kepada jemaat di Galatia? Karena perjumpaannya dengan Kristus, perjumpaannya Saulus dengan kematian dan kebangkitannya Kristus, itulah yang mengubahkan hati Saulus, menyentuh hati Saulus, mengubahkan seluruh hatinya dengan radikal. Bapak Ibu, tanpa perjumpaan kita dengan Kristus, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup yang radikal. Perjumpaan akan kuasa kematian, kebangkitan, itu mengubahkan Paulus dari pemimpin berhati serigala menjadi pemimpin berhati gembala. Paulus tidak lagi mengorbankan orang lain untuk kepentingannya, tapi dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Bapak Ibu Saudara, kita diajar bangun rumah Tuhan. Kita diajar jadi solusi, kita diajar memberkati hidup orang lain, melayani orang lain. Kita diajar hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, kita diajar untuk berbagi hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah hal yang tidak mungkin tanpa Kristus menyentuh hati kita. Tanpa Kristus mempengaruhi hati kita.
Kita nggak akan pernah bisa bangun rumah Tuhan kalau kita nggak mengalami Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita aktif pelayanan, mungkin kita aktif dalam komunitas. Kita adalah orang-orang yang dapat berkata, saya lagi bangun rumah Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa tanpa Kristus mempengaruhi, menyentuh hati kita, dan tanpa kita mengalami Kristus, realita kehidupan, kematian dan kebangkitannya, kita tidak mungkin mengalami perubahan hidup yang radikal. Kita tidak mungkin bisa bangun rumah Tuhan, tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu sangat penting ya setiap hari kita berjumpa pribadi dengan Kristus. Makanya dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus berkata, yang ku kehendaki, ya ini kehendaknya Paulus ya. Paulus jadi teladan kita ya. Dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini berdoa, ya kehendaknya Paulus cuma satu, dia mengalami Kristus, dia berjumpa dengan Kristus, dia mengenal Kristus, mengalami kuasa daripada kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Karena apa? Karena itulah inti daripada kekristenan kita yang mengubahkan seluruh hidup kita. Perjumpaan kita dengan Kristus, dengan apa yang dia perbuat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tanpa Kristus mempengaruhi seluruh bagian hidup kita, maka tidak mungkin terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu berjumpa dengan Kristus setiap hari. Bapak Ibu, sebuah pertanyaan yang sederhana. Apakah sampai hari ini kita masih berjumpa pribadi dengan Kristus? Apakah sampai hari ini kita masih mengalami tangan kasih Kristus yang lembut menyentuh hati kita? Apa kita masih mengalami setiap hari hidup kita diubahkan? Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Karena kita tahu apa yang Kristus perbuat dalam hidup kita. Bapak Ibu, mungkin kita aktif pelayanan, mungkin kita pemimpin, mungkin kita pekerja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sungguh kita masih berjumpa pribadi dengan Dia? Nah, hari ini kita akan belajar, ada 3 hal yang perlu kita alami setiap hari dalam perjumpaan kita dengan Kristus. Ada 3 hal ya, yang kita akan pelajari. Mari kita praktekkan 3 hal ini. Supaya kita setiap hari berjumpa dengan Kristus. Ya. Ada 3 hal yang kita perlu alami dalam perjumpaan kita dengan Kristus. Yang pertama, kita perlu berjumpa dengan kebenaran Kristus. Ya. Kebenaran Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah perkataan Kristus itu lebih real untuk kita ikuti dibanding dengan perkataan manusia, bahkan situasi dan kondisi. Ya. Kalau kita mau berjumpa dengan Kristus, kita perlu berjumpa dengan kebenarannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita hidup, waktu kita jalani hidup kita sehari-hari, ya kita tidak hidup di dalam kebenaran Kristus. Seringkali kita hidup di dalam realita dunia ini. Ya. Seringkali kita hidup dalam apa kata orang, seringkali kita hidup dalam situasi dan kondisi yang kita sedang alami hari ini. Tetapi kita tidak hidup ya di dalam perkataan Kristus. Nah sebagai contoh ya, seringkali mungkin kita pernah mengalami kecewa, putus asa, kita nggak punya harapan. Ya mungkin itu semua terjadi ya karena perkataan orang atau karena situasi dan kondisi lebih real daripada perkataan Kristus bagi kita. Ya, beberapa waktu lalu ya ada beberapa anak muda cerita ya. Dia bilang gini, "Kak, saya merasa pekerjaan saya di kantor sia-sia. Saya ngerasa ya pekerjaan saya ini nggak guna. Udah gajinya kecil, kerjanya harus lembur." Dan kemudian dia bilang, "Apakah saya resign aja ya? Saya cari pekerjaan yang lebih baik." Saya bilang sama dia, kalau cara hidup kita, ya, kalau hati kita terus-menerus dipengaruhi oleh apa yang kelihatan, oleh sebuah realita kehidupan yang terjadi,
maka kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Saya bilang sama dia, tahukah kamu bahwa ketika Kristus mati bagimu, ya dia juga akan membuat kehidupanmu menjadi bermakna. Termasuk pekerjaanmu. Bapak Ibu, kadang kita mungkin jadi orang yang suka ngeluh ya. Pekerjaan kita, wah udah gak sesuai yang kita inginkan, gajinya kecil. Saya bilang sama orang-orang yang saya layani, kalau dalam satu hari Tuhan kasih kita waktu 8 jam untuk bekerja, itu adalah sama dengan 1/3 daripada 24 jam sehari yang kita punya. Saya percaya bahwa Tuhan sangat concern dan Tuhan sangat serius dengan pekerjaan kita. Dengan apa yang kita lakukan di kantor. Dan Tuhan mau memberikan makna dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita di kantor. Saya bilang sama anak-anak muda, kamu harus melihat ya bahwa pekerjaanmu hari ini, Kristus punya tujuan. Dan ada makna yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidupmu. Jangan pikirkan dulu uangnya, jangan pikirkan dulu lemburnya. Tapi lihat apa yang ingin Tuhan taruh dalam kehidupanmu lewat pekerjaanmu hari ini. Mungkin sedang membangun karaktermu, kesetiaanmu, ketangguhanmu. Sehingga apa yang di dalam hatimu itu lebih bertumbuh daripada apa yang di luar. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari? Apakah kebenaran Kristus lebih real daripada situasi dan kondisi yang kita alami? Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami penuduhan. Ya, kita merasa tertuduh dan tidak layak. Tahukah kita bahwa kebenarannya adalah Kristus telah mati bagi kita. Dia telah menguduskan kita, menyucikan kita. Sehingga memampukan kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang merasa direndahkan oleh orang lain. Ya, orang lain underestimate engkau, orang lain melihat engkau rendah dan engkau merasa minder. Apakah justru dalam proses yang seperti itu engkau melihat kebenaran Kristus lebih tinggi daripada apa yang orang lain perbuat dalam hidupmu? Ya, mungkin hari ini engkau merasa tidak berarti, tidak berguna. Ya, engkau merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kau ngerasa ya pelayanan juga saya nggak berguna, nggak berdampak dalam pelayanan. Saya juga nggak berdampak dalam pekerjaan saya. Mungkin kau jadi orang yang minder. Ya, tapi apakah sungguh kebenaran Kristus, ya, apa yang Kristus lakukan, kematian dan kebangkitannya, mengubahkan seluruh hidup kita. Ya. Apa kita tahu bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi bermakna. Untuk kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah setiap hari kita hidup dalam kebenaran Kristus? Apakah sungguh kebenaran firman Tuhan? Apakah sungguh perkataan Kristus itu lebih kuat berbisik di telinga kita? Apakah perkataan Kristus lebih kuat menjamah hati kita, mempengaruhi cara berpikir kita dibanding situasi dan kondisi, bahkan apa kata orang? Bapak Ibu, saya berdoa supaya setiap hari kita mengizinkan diri kita, hati kita dipengaruhi oleh perkataan Kristus seorang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap hari kita harus berjumpa dengan kasih Kristus. Ya. Yang kedua, perjumpaan akan kasih Kristus. Mungkin kita sering mengeluh, mungkin kita lagi down, mungkin kita lagi menyalahkan Tuhan karena kita sedang mengalami persoalan hidup hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang terinfeksi COVID-19. Ya, mungkin kau lagi drop kondisi kesehatanmu. Mungkin kau ada yang ya terkena dampak dari pandemi, ya ada yang di lay off, ya ada yang dipotong gajinya. Mungkin ada yang kau sedang khawatir dengan hari esok. Ya. Bapak Ibu, apakah semua yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kita dapat melihat semua yang terjadi dalam hidup kita hari ini dari perspektif kasih Allah? Saya baru menikah, dan sebelum saya menikah dan setelah saya menikah ada waktu-waktu di mana saya punya banyak ketakutan. Apakah saya mampu menjalani hari depan? Setelah menikah ada banyak kebutuhan, ya, ada banyak keinginan juga. Kalau ngelihat ya ada teman-teman mungkin sudah punya rumah, ya sudah punya kendaraan,
Kan ada banyak orang, ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih mapan gitu ya. Waktu saya melihat kepada sekeliling, ada banyak kebutuhan. Saya melihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah saya sudah punya ini, itu, ya, mungkin rumah, kendaraan, mobil, tabungan gitu. Sewaktu saya melihat ke hari esok, saya dapati kadang justru saya semakin takut. Tapi ada satu waktu di mana kasih Kristus menyentuh hati saya. Saya belajar ada sebuah kebenaran, dan saya belajar mempercayai kebenaran ini. Kalau saya yang sebelum saya percaya kepada Kristus, saya yang adalah musuh Allah, saya berseteru dengan Allah, tetapi Allah mengirimkan anaknya untuk mati bagi saya di saat saya masih berdosa, bagaimana mungkin Allah tidak mengasihi saya di saat saya hari ini adalah anaknya? Bapak Ibu, kalau Kristus, dia mati bagi kita di saat kita masih berdosa, di saat kita masih belum percaya kepada dia, di saat kita menjauhi Allah, namun Allah sudah mengasihi kita. Bagaimana mungkin di hidup kita hari ini, kita sebagai orang percaya, sebagai anaknya, Allah tidak mengasihi kita dan tidak care kepada semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kebenaran ini mengubahkan cara saya melihat hidup. Waktu saya takut akan hari esok, waktu saya takut saya tidak memiliki ini dan itu, saya tahu bahwa kalau Kristus menyerahkan dirinya untuk saya, mati bagi saya. Ya, hal apa yang perlu saya takutkan dalam hidup ini? Karena saya tahu dia ada bagi saya, dia menyertai saya. Dan semua hal dalam hidup ini, dia terlebih care, dia terlebih peduli, dia terlebih dahulu memikirkan seluruh rancangan kehidupan saya. Dari awal sampai akhir. Ia yang memulai sesuatu yang baik, ia juga akan mengakhirinya dengan baik dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat saya menjadi tenang dalam menjalani kehidupan ini. Saya tahu masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan yang mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, apakah kebenaran salib Kristus, apakah kasih Kristus yang ada dalam kisah kehidupan, kematian dan kebangkitannya menyentuh hatimu setiap hari? Waktu engkau merasa tidak punya pengharapan, dapatkah kembali engkau melihat kasih Kristus? Ya, kita yang dahulu mati, dihidupkan kembali oleh karena salib Kristus. Akankah ketika kita sudah hidup, kita tidak memiliki pengharapan di dalam salib Kristus? Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang seharusnya kita alami. Bagaimana kasih Kristus menjamah kita terus menerus. Mungkin kalau hari ini lagi sakit, ya, semua orang sakit mengharapkan kesembuhan. Tapi apa kita justru lebih mengharapkan kita mengalami kasih Allah di saat kita sakit? Apakah justru kita lebih mengalami keintiman dengan Allah di saat kita sakit? Apakah justru kita lebih mengharapkan mengalami Kristus lebih daripada apapun di waktu kita sakit dan menderita? Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita perlu berjumpa kepada salib Kristus. Disitulah kita tahu ada kasih yang sejati, yang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga menopang seluruh perjalanan iman kita sampai akhir. Kalau kita percayakan kasih Kristus yang menopang, yang sustain, yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita, seharusnya kita menjadi orang yang paling aman dalam menjalani hidup ini. Apakah setiap hari Bapak Ibu, kita semua masih merasakan kasih Kristus sangat kuat di dalam hati kita? Sebuah pertanyaan refleksi. Ya. Apakah setiap hari, apakah hari ini kita masih mengalami kasih Kristus yang tinggi, lebar, panjang, dan dalam menyentuh hati kita? Bapak Ibu, kita nggak bisa melayani orang lain, kita nggak bisa mengasihi orang lain, kita nggak bisa bangun rumah Tuhan, saling mengasihi kita nggak mungkin bisa tanpa setiap hari kita mengalami kasih Kristus tercurah bagi hidup kita. Makanya penting ya setiap hari kita menyadari betapa besar dosa-dosa kita, tapi di waktu yang sama kita menyadari kasih Allah lebih besar daripada itu. Dan itulah yang menguatkan kita setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, setiap hari kita perlu berjumpa dengan kuasa
kuasa Kristus. Ya, setiap hari kita perlu berjumpa dengan kuasa Kristus. Nah, dulu saya berpikir berjumpa dengan kuasa ya. Seperti apa ya? Seperti waktu saya sakit, saya mengalami mujizat kesembuhan. Ya, saya percaya itu juga kuasa Kristus. Ya, atau seringkali dulu saya percayanya mengalami kuasa Kristus apa? Ya, waktu saya ngalamin proses yang gak enak, saya tengking ya. Dalam nama Yesus ya proses ini ya. Ditengking, kita suka tengking, usir-usir gitu ya. Atau kita lagi di proses gak punya uang. Kemudian kita berpikir kita mengalami kuasa Kristus, lalu kita akan terima mujizat, kita akan terima uang dari orang yang gak dikenal, dari mana gitu. Saya dulu berpikir kayak gitu. Tapi waktu saya merenungkan firman Tuhan lebih dalam. Mengalami kuasa Kristus itu bukan bicara hanya tentang mengalami kuasa mujizatnya atau kuasa yang supranatural. Tapi saya percaya mengalami kuasa Kristus ya adalah sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan di saat kita merasa tidak mampu melakukannya. Itulah kita mengalami kuasa Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, setiap hari kita perlu mengalami kuasa Kristus untuk melakukan kehendak Allah. Semua firman Allah itu mustahil kita lakukan tanpa kita melihat apa yang Kristus telah lakukan terlebih dahulu bagi kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, kuasa bagi kita untuk melakukan segala sesuatu bagi Kristus. Bapak Ibu, setiap hari ya kita perlu berjumpa dengan kuasa Kristus. Kuasa yang ada dalam kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Ya. Ada banyak orang hari ini lagi di proses Tuhan. Ya. Mengampuni aja sulit. Benar gak Bapak Ibu? Mengampuni sulit. Oleh sebab itu kita perlu kuasa. Kita perlu kemampuan yang daripada Tuhan. Untuk kita mampu mengampuni. Hari ini mungkin kita pelayanan sulit. Sulit bagi kita untuk melayani orang lain. Oleh sebab itu kita butuh kemampuan, kita butuh kuasa. Untuk kita mampu melayani orang lain. Membangun rumah Tuhan itu sulit. Ya. Oleh sebab itu kita butuh kuasa. Kita butuh kekuatan daripada Kristus untuk kita mampu melakukannya. Nah, tapi dari manakah kita dapat mengalami kekuatan itu? Jawabannya hanya satu. Waktu kita melihat kepada kayu salib. Waktu kita melihat apa yang Kristus buat dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada satu waktu, saya ingat kejadian ini bekas di hati saya. Kejadian ini memang sudah beberapa tahun lalu waktu saya bekerja. Sebelum saya melayani Tuhan penuh waktu, saya bekerja di auditor. Saya bekerja siang dan malam di kantor akuntan publik. Ya, ada satu waktu di mana saya lagi bekerja. Saya lagi kerja dan saya duduk berhadapan-hadapan dengan senior saya. Ada satu waktu di mana saya banyak melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Karena saya baru masuk, ya di tahun pertama saya bekerja jadi junior auditor. Nah, saya banyak melakukan kesalahan dan saya tahu kesalahan itu mengganggu senior saya. Ya, mengganggu senior saya. Jadi saya lakuin banyak mistakes lah dalam pekerjaan. Nah, sampai suatu ketika saya tahu saya lakukan salah lagi. Terus senior saya terganggu. Dia marah dan dia ingin mengadukan saya kepada supervisor di atas. Kemudian tanpa dia sadari, dia ngadu kepada supervisor di atas, dia lewat chat. Jadi dia ngechat supervisor saya. Tetapi ada sebuah kejadian, dia salah chat. Mungkin memang dia mau ngomong ke supervisor saya, tapi dia kirimnya ke saya. Jadi waktu saya bekerja, tiba-tiba saya dapat sebuah chat dari senior saya. Isinya demikian. Ci, ya dia lagi ngomong sama supervisor saya. Ci, ini gila ya si Kevin. Wah dia bilang gitu, maaf ya Bapak Ibu, dia pakai kata itu. Dia salah terus kerja. Gak bener nih dia nih. Bilang capek tahu kerja kayak gini. Waktu saya terima chat itu, saya kaget. Ya kan? Saya pikir, oh ini orang salah chat nih, senior saya salah chat nih. Dia mau ngadu ke supervisor, dia malah kirimnya ke saya. Bapak Ibu pernah gak mau ngomongin orang, tapi salah kirim ke orangnya. Ya itu yang dialami. Waktu saya terima itu, saya tahu saya salah.
Saya tahu saya lakukan banyak salah. Tapi hati saya kesel. Saya langsung berdiri. Saya rasanya saya pengen, saya pengen semprot nih orang ini. Tapi Roh Kudus ngomong di hati saya, Kevin enggak. Kemudian saya duduk lagi. Saya balas chat dia. Dia salah chat, saya balas. Saya balas gini, oh iya, saya minta maaf ya. Saya salah. Saya punya banyak salah, saya minta maaf. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi senior saya, Bapak Ibu akan balas apa? Mungkin akan balas gini, oh iya ya, sorry, it's okay kok. Tapi enggak, senior saya balas gini, iya, lu memang salah kerja, makanya kerja yang benar. Kalau lu kerja kayak gini terus, lu ganggu gua. Wah, saya pikir ada orang kayak gini ya. Udah salah chat, dia lebih galak lagi. Saya ingat saya berdiri lagi, saya rasanya saya pengen pengen saya maki-maki nih orang. Tapi Roh Kudus lagi ngomong di hati saya, Kevin duduk, minta maaf. Kemudian saya chat lagi sama dia, saya balas chat dia. Lucunya ini kita lagi hadap-hadapan ya, tapi dia gak mau lihat saya, dia lagi lihat di laptop dia. Saya bilang saya minta maaf. Oke, saya minta maaf kalau saya salah, saya akan kerja lebih baik lagi. Terus dia balas gini, oke, sip. Kita seberang-seberangan padahal dia gak lihat saya. Akhirnya saya pulang. Saya lagi ada di bus. Tapi saya tahu hati saya panas sekali. Saya bilang sama Tuhan, ada ya orang kayak gitu. Susah saya ngampunin orang kayak gitu. Besok saya malas datang duduk dekat dia, saya bilang. Saya gak mau ngomong sama dia, supaya dia tahu saya ini juga bisa marah gitu kan. Waktu saya di bus, Tuhan tiba-tiba sentuh hati saya. Dia kasih saya lihat gambar. Ketika Kristus pada saat itu sedang ditanya oleh imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Tanya, kamu anak Allah bukan? Yesus diam. Tanya berkali-kali, kamu anak Allah bukan, kamu anak Allah bukan. Kristus hanya diam. Tapi ada satu waktu di mana Kristus jawab seperti ini. Kau sendiri yang mengatakannya. Kemudian orang-orang itu angkat tangannya, dia tampar wajah Yesus berkali-kali. Dia tonjok, dia ludahin. Dia bilang, kau menghujat Allah. Dan kemudian air mata Yesus mengalir. Saya lihat dalam imajinasi saya, dalam hati saya, Tuhan kasih gambaran waktu Kristus dipukulin. Dia gak membalas. Dia gak ngomong apapun. Dia ngomong kebenaran, dia ditonjok. Ya, diludahin. Waktu saya melihat gambar itu, tangan kasih Kristus menjamah hati saya. Kristus seperti berkata, di saat engkau menghujat aku mati bagimu. Hari ini ketika engkau percaya kepadaku, kau juga dapat menanggung hal yang sama ketika orang lain menyakitimu. Saya nangis sepanjang saya pulang di bus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya jauh daripada keserupaan dengan Kristus. Saya jauh daripada hatimu. Hati saya begitu jahat, hati saya begitu picik. Tapi di waktu yang sama, kau mati bagi saya. Bahkan di saat hati saya penuh dengan amarah. Dan saya ngalamin Tuhan sepanjang saya pulang. Kisah kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus di kayu salib menyentuh hati saya. Itu yang membuat saya akhirnya saya mampu mengampuni. Besok paginya saya ketemu dengan senior saya sapa dia. Saya bilang sama dia, sorry ya kejadian yang kemarin. Saya akan kerja lebih baik. Bapak Ibu Saudara, itulah kuasa daripada kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus yang seharusnya mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi setiap kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Mengapa kita nggak bisa mengampuni? Karena kita lupa apa yang Kristus buat dalam hidup kita. Kita lupa mengarahkan hati kita kepada pengampunan yang Kristus berikan bagi kita. Mengapa kita gagal melayani? Mengapa kita malas melayani? Mengapa kita hitung-hitungan melayani? Karena kita lupa Kristus telah melayani kita terlebih dahulu. Kita lupa ya Kristus yang membasuh kaki kita terlebih dahulu dengan dia mati bagi kita. Hari ini apa yang sedang kita alami? Mungkin kau sedang ditolak. Kau sulit mengampuni. Kau sukar menerima orang lain. Karena kau lupa berjumpa dengan kuasa daripada kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Mungkin kau ngerasa minder hari ini.
Kau rasa dibuang, kau ngerasa tidak berarti. Sehingga engkau nggak berani maju melangkah. Ini sudah tahun yang baru. Mungkin ada daripada engkau yang tetap engkau tidak berani melangkah. Karena engkau nggak kuat, engkau nggak pede. Yang engkau nggak berani. Tapi mari lihat kepada kayu salib. Ya, di sana Kristus telah menyelesaikan segala sesuatu yang seharusnya kita tanggung. Dia telah menanggungnya bagi kita. Dan di atas kayu salib, dia memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menjalani hari demi hari dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kepada kayu salib, kita akan menemukan kuasa yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kita akan mengalami kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kebenaran-Nya yang akan mentransformasi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berjumpa dengan Dia. Mari kita semakin mendekat kepada Kristus. Mari kita mendekat kepada hati-Nya. Mari kita kembali kepada kayu salib-Nya. Karena di sana Kristus telah menanggung segala sesuatu bagi kita. Bapak Ibu, mungkin kita sudah lama. Mungkin ada daripada Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau beribadah. Tapi jauh dalam hatimu kau dapat mengakui kau sudah lama tidak berjumpa dengan Kristus. Kau kering. Pelayananmu kering. Mungkin kau masih berjalan sebagai seorang Kristen. Tapi di hatimu, kau jauh daripada sentuhan kasih Kristus. Mari di waktu yang sebentar, kita kembali kepada kebenaran-Nya. Kita kembali kepada kasih-Nya, kepada kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, apapun yang sedang kau alami, mungkin kau sedang sakit, kau sedang menderita, bahkan mungkin kau merasa kau baik-baik saja. Kita semua membutuhkan seorang pribadi yang bernama Kristus. Mari siapapun engkau, mari taruh tangan kita di hati kita. Mari kita katakan kepada Kristus, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku datang kepadamu. Sentuh hatiku. Nyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidupku saat ini. Mari Bapak Ibu kita hampiri Dia, kita nikmati Dia secara pribadi. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di surga, bawa kami kembali kepada kayu salib-Mu. Sebagaimana Saulus berjumpa dengan-Mu Tuhan, Kau menyatakan diri-Mu, pribadi-Mu. Kau juga menyatakan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu bagi Saulus. Itulah yang akhirnya menyentuh hatinya, mengubahkan seluruh kehidupannya. Saat ini kami datang kepadamu. Kami kembali kepada kayu salib-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara, Kau yang telah menyiapkan roti dan anggur. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita bawa hati kita kepada salib Kristus. Mungkin hari ini engkau datang dengan sakit penyakit. Mungkin engkau sedang terinfeksi COVID-19. Atau penyakit-penyakit yang lain yang sedang kau alami. Mari datang kepada salib Kristus. Mungkin engkau sedang jatuh di dalam dosa. Bagi engkau yang merasa engkau begitu hancur, begitu kotor, begitu najis. Mari di dalam kasih karunia Tuhan kita hampiri Dia. Mungkin kau yang hari ini sedang tidak mampu melihat hari esok. Kau takut menjalani kehidupanmu, kau penuh dengan khawatir. Kau melihat hari depanmu seakan-akan tidak punya pengharapan. Mari engkau juga datang kepada Tuhan. Mungkin juga engkau yang sedang mendengar firman ini, engkau merasa hidupmu baik-baik saja. Mari rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau adalah orang-orang yang sedang mengalami sukacita dan kemenangan. Kau merasa engkau telah menang dari segala sesuatu dan kau mampu mengatasi segala sesuatu. Mari engkau juga datang kepada Tuhan. Kita semua, apapun kondisi kita butuh juru selamat. Kita butuh Kristus dan kita butuh kembali merendahkan hati dan diri kita untuk kita bersujud di hadapan salib Kristus. Mari kita datang kepada salib Kristus. Bapa di surga, kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mati bagi kami di saat kami masih berdosa. Engkau mengasihi kami di saat kami memusuhi Engkau. Di saat kami menjauh daripada Engkau. Engkau mengutus anakmu Yesus untuk mati di kayu salib bagi hidup kami. Hari ini Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang telah ditebus, kalau kami adalah orang yang percaya dan kami telah menjadi anakmu, seharusnya kami menyadari kasih-Mu tetap ada bagi hidup kami, apapun keadaan kami dan kondisi kami. Tuhan, kami membawa hidup kami ke hadapan salib Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita tundukkan kepala kita sebagai ungkapan hormat kita. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita bayangkan kita sedang ada di hadapan salib Kristus. Mari kita bayangkan kita bersujud di bawah kaki salib Kristus. Mari kita bayangkan kita sedang bersujud di kaki salibnya. Mari kita bayangkan kita angkat kepala kita ke atas. Kita menatap wajah Kristus yang tergantung di kayu salib. Dan di dalam kasih Kristus menatap kita, Dia berkata, "Aku mengasihimu dan aku akan membuat segalanya baru." Kau yang hari ini membawa beban dan dosa, bahkan kau yang hari ini membawa kemuliaan-Mu sendiri, mari kita taruh di bawah kaki salib Yesus. Kita renungkan apa yang Dia telah buat bagi hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita ingat tubuhnya yang tercabik-cabik bagi kita. Mari kita ingat mahkota durinya. Mari kita ingat paku yang menembus tangan dan kakinya. Mari kita ingat tubuh yang hancur. Semua Dia lakukan di saat kita masih berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima kebenaran, realita kematian-Mu, kuasa kematian-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang tercurah. Lewat kami makan roti ini, di dalam nama Yesus. Mari kita makan roti ini. Firman Tuhan juga berkata demikian juga. Ia mengambil cawan sesudah makan.
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Mari kita mengingat darah yang tertumpah menetes dari kepala Yesus. Seluruh tubuhnya berdarah. Darahnya mengalir membasahi kayu salibnya. Dan darah yang sama juga mengalir membasahi seluruh hati kita. Di sanalah kita mengingat, di sanalah kita menyadari kasih inilah kasih yang paling sejati. Yang menebus hidup kita di saat kita masih berdosa. Bapa di surga, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni keberdosaan kami Tuhan. Waktu kami angkat cawan ini Tuhan, kami tahu kami gak layak terima pengampunan-Mu. Tapi Engkau dengan murah hati Engkau mengampuni seluruh dosa kami. Dosa kami di masa lalu, di hari ini, di masa yang akan datang. Engkau telah bayar lunas di atas kayu salib. Sehingga hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima darah pengampunan ini. Kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau mencari kami dan menemukan kami di tempat persembunyian dan di tempat keberdosaan kami Tuhan. Kami merasakan tangan kasih yang menjamah hati kami, membuat hidup kami bermakna dan berbeda. Dan hidup kami hari ini kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri lagi, tapi kami hidup bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu secara pribadi. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan juga pengabdianmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan-Mu. Itulah satu-satunya kuasa, kasih, dan kebenaran yang harus menyentuh hidup kami dan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar mulai daripada hari ini semakin melekat lewat kami berjumpa pribadi dengan Engkau setiap saat. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
rangkaian ibadah hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali join di Abba Love Industry di online service ini dan ingin bergabung lebih lagi dalam komunitas sel, dalam kompak, dalam pemuritan, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami akan menolong, ya, membantu, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat ibadah hari ini dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih. Sebuah anugerah dan sukacita kami boleh dapat kembali beribadah hari ini. Karena kami tahu ada banyak orang di luar sana tertutup akses untuk beribadah, untuk mendengar kebenaran. Tapi kalau hari ini kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu, terima kasih Tuhan. Itu sebuah anugerah yang akan menguatkan kami untuk semakin mengikut Engkau dengan radikal, mencintai Engkau lebih dan lebih lagi, membenci dosa, dan kami hidup bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita daripada hari ke hari, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang telah menerima berkat ini, mari kita katakan, Amin.